ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Berikutnya setelah ruku tumanina. Apa artinya tumanina? Tumanina itu antara artinya as-sukun, dia tenang gitu. Iya. Ya tenang. Jadi tumanina itu dikadar setiap dari anggota tubuhnya itu berada di posisi itu. Jadi sekarang dia takbir ya Allahu Akbar. Tidak. Iya, ini setelah itu dia baca Al-Fatihah, baca surah. Setelah itu dia ruku Allahu Akbar. Nah, ini ruku ini ketika posisi tulangnya masuk ke posisi ruku, dia harus diam sejenak. Itu tumaknina namanya. Jadi dia harus diam walaupun sejenak supaya dapat kadar tumaknina. Makanya kalau dia ada yang ruku begini, belum lagi dia langsung naik, itu meninggalkan satu rukun namanya. Itu batal sholatnya. Itu akan apa? Membatalkan sholat. Ya, dan ini makna yang paling banyak kacau di tengah orang-orang awam. Karena sedikit ya mengajari mereka. Ya, apalagi kalau dapat pembalap motor di sholat tarawih itu. Ya. Bisa sholat 20 rakaat dalam beberapa menit. Jelasnya? Nah, itu naudzubillah ya. Itu merusak agama, merusak ibadah. Merusak ibadah, tapi jadi fitnah untuk orang-orang awam. Sebab ringkas, ya. Apalagi kalau sudah dia lakukan, selesai kamu sudah dapat pahala sholat tarawih seperti sholat malam satu malam suntuk, dikasih keutamaan. Nah itu kan senang. Ya cari yang gampang-gampang, dapat pahala banyak begitu. Baik. Jadi ini harusnya banyak diterangkan ya oleh orang-orang yang belajar, supaya manusia itu mengenal dari agama. Ini tumanina ini banyak ditelantarkan. Berikutnya yang ketujuh, warraf'u, ar-rafa. Ya. Wal i'tidal. Yang ketujuh adalah mengangkat kepala dan i'tidal. Ya, dari ruku dia berdiri, i'tidal. Nah, itu satu rukun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian berdirilah kamu sampai kamu tegak qaiman, berdiri. Iya. Kemudian ditambah lagi di sini rukun wa tuma'ninatu fihi. Ini yang ke-8, tuma'nina pada saat i'tidal. Ketika i'tidal dia apa? Dia tuma'nina juga. Karena di hadits tentang orang yang keliru salatnya itu dikatakan tsummarfa hatta tatma'innah qaiman. Kemudian angkat kepalamu berdiri sampai kamu tenang berdirinya, tumakninah berdiri. Di sebagian riwayat itu dikatakan hatta tarjal idham ila mafasiliha, sampai tulang-tulang itu kembali ke sendi-sendi ya. Iya. Baik. Kemudian yang ke-9 wasujudu. Ya bersujud. Ya sujud ini rukun salat menurut kesepakatan ulama. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Maksud tadi ruku sujud. Jelasnya? Dan kepada orang yang keliru dalam sholatnya itu Nabi berkata tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu hingga kamu tumaknina sujudnya. Sujud itu diperhatikannya di atas 7 anggota tubuh. Iya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Jadi perintah untuk sujud di atas 7 anggota. Yang pertama kata beliau alal jabahah, di atas dahi, tapi beliau tunjuk ke hidungnya. Berarti dahi dan hidung sekaligus. Iya. Karena itu kalau ada yang sujud hidungnya tidak menyentuh, itu hati-hati ya, dia belum sujud benar. Iya, belum sujud benar. Kemudian waliyadaini, dia sujud itu yang pertama, anggota yang pertama dahi dan hidung, ini satu anggota. Yang kedua 2 tangan. Itu tangannya melekat di tanah. Ya, kemudian warrukbatain, 2 lututnya. Kemudian wa tarafil qadamain, ujung kakinya.
Makanya hati-hati ya pada sujud. Kadang sebagian teman-teman itu karena dia cepat atau ada ini, kadang kakinya terangkat sedikit gitu. Nah ini kalau dia terangkat, selama dia sujud terangkat, tidak syah sujudnya. Tidak syah sujudnya. Tapi kalau dia misalnya gatal, dia garuk, diangkat sedikit, kemudian turun lagi, itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka dia perhatikan ya, itu sujud. Pada saat sujud, siku ini tidak boleh menyentuh ke tanah. Sebab itu akan mirip dengan apa? Mirip dengan anjing. Nah itu dilarang. Sebagaimana pada saat sujud itu, seseorang itu kalau bisa dia renggangkan tangannya, dia renggangkan. Nah ini kalau dia sholat sendiri atau sebagai imam ya. Tapi kalau dia sholat berjamaah, maka dia sebatas menyempurnakan sujudnya saja. Sujud di atas 7 anggota itu. Walaupun tangannya agak dia masukkan ke dirinya, tidak ada masalah. Kemudian berikutnya yang ke-10, wa tuma'ninatu fihi. Tuma'nina juga. Itu manina masuk juga ya, karena di dalam hadits itu dikatakan hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tuma'nina sujud. Iya. Kemudian yang ke-11 wal julus bainas sajadatain. Yang ke-11 duduk antara dua sujud. Ini juga masuk ke dalam rukun sholat. Iya. Masuk ke dalam rukun sholat. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakabbiru fayarfa hatta yastawiya qa'idan. Beliau bertakbir, kemudian berdiri hingga beliau sempurna duduk. Iya. Hingga beliau sempurna duduk. Ini duduk antara dua sujud namanya. Kemudian wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah padanya. Ya duduk antara dua sujud itu duduk antara dua sujud itu dia baca dari dikir-dikir sama dengan umumnya yang dibaca. Iya. Adapun kaifiat duduknya itu kadang dia bisa duduk seperti biasa begitu, dan kadang dia bisa ik'a. Dia tancapkan kakinya, kemudian duduk di atasnya. Duduk di atas dua punggung kakinya. Tapi itu dilakukan kadang-kadang. Syah di dalamnya riwayat. Kemudian rukun yang ke-12 tadi tuma'nina. Ya tuma'nina di situ karena di dalam hadits orang yang keliru dalam sholatnya dikatakan tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tuma'nina. Dari sujud disuruh angkat kepalamu, duduk di antara dua sujud sampai kamu tuma'nina duduknya. Itu tuma'nina pada duduk antara dua sujud. Itu rukun yang keberapa? Rukun yang ke-12. Yang ke-13 kata beliau wal julusul akhir. Ya, duduk untuk tasyahud akhir. Duduk terakhir. Wal julusul akhir. Ini yang ke-13. Ya. Masjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Itu duduk yang kedua. Baik. Duduk yang keduanya. Kemudian setelah itu dikatakan wa tasyahhud fihi. Kemudian rukun yang ke-14 tasyahud. Ya. Ini tasyahudnya ini bukan di tasyahud awal ya, tapi ini di tasyahud akhir hitungnya. Kalau sholatnya 4 rakaat, 3 rakaat di tasyahud akhir. Kalau sholatnya 2 rakaat ya tasyahud akhir. Kalau dia sholat subuh ya. Nah begini terhitung rukunnya. Iya. Sebab tasyahud awal itu tidak masuk ke dalam rukun hitungannya. Itu tidak masuk ke dalam rukun. Baik, yang tasyahud duduk yang terakhir. Kemudian tasyahud. Wa tasyahhud fihi. Dia bertasyahud di tasyahud akhir. Ini dalil-dalil tentang tasyahud akhir di ma'rum ya. Kemudian rukun berikutnya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya hal itu, dan dan tidak pernah beliau tinggalkan, dan di berbagai bentuk kaifiat
diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Kemudian berikutnya yang ke-16, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi wa taslimatul ula. Ya, memberi salam pertama. Jadi ketika salam itu assalamualaikum warahmatullahi, itu salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi itu salam apa? Yang kedua. Yang rukun itu salam yang pertama. Yang kedua itu masuk ke dalam apa? Ke dalam sunnah. Nanti akan disebut oleh penulis di sunnah. Ya. Ya, kalau misalnya ada orang dia salam pertama assalamualaikum warahmatullahi, setelah itu berhadas, salatnya syah atau tidak? Salatnya syah. Baik. Jadi itu maksudnya. Ya, dan taslim sudah berlalu ya. Hadits Ali bin Abi Thalib wa tahliluha at-taslim. Ya, penghalalnya adalah taslim. Kemudian berikutnya yang ke 17, wa niyatul khuruji minas shalah. Niat keluar dari sholat. Ya, bersama dengan taslimnya itu dia niat untuk menyelesaikan sholatnya. Untuk menyelesaikan sholatnya. Dan ini pendapat ya disebutkan oleh penulis di sini, ini satu wajh di kalangan ulama Syafi'iyah, tapi ini marjuh, bukan sudut yang kuat. Yang lebih kuat di sisi Imam Nawawi dan Rafi'i bahwa itu tidak wajib. Ya, dan itu juga disebut tahsilu hasil, menghasilkan sesuatu yang ada. Begitu dia salam itu dia sudah selesai. Ya, tidak perlu dia meniatkan untuk hal itu. Baik, jadi ini yang ke-17 ini yang menjadi catatannya bahwa ini tidak kuat. Kemudian yang ke-18, tertibul arkan ala ma dzakarna. Tertib dalam mengerjakan rukun yang telah kami sebutkan. Dan ini menurut kesepakatannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat itu berurut, ya maka harus dilakukan sebagaimana urutan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.